Bayangkan suatu pagi kamu keluar rumah dan hutan terasa sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara air mengalir, dan yang paling aneh tidak ada suara katak sama sekali. Bagi sebagian orang, hilangnya suara katak mungkin tidak berarti apa-apa. Tetapi di dunia ekologi, hilangnya satu jenis suara bisa menandakan runtuhnya keseimbangan yang jauh lebih besar. Hari ini, kita akan menyelami sebuah makhluk kecil yang selama ini mungkin tidak kita perhatikan. Tetapi dari makhluk kecil inilah keseimbangan air, tanah, udara, tanaman, dan kesehatan manusia bergantung. Ini adalah kisah tentang katak dan tentang apa yang terjadi ketika mereka mulai menghilang. Katak adalah makhluk amfibi. Sebagian hidupnya di air, sebagian lagi di darat. Dan justru karena inilah, ia menjadi penghubung dua dunia yang berbeda. Tahap pertama dalam hidup katak dimulai dari air, yaitu telur kecil transparan, lalu berubah menjadi berudu. Berudu hidup sepenuhnya di air, menghirup oksigen melalui insang dan memakan mikroorganisme. Di saat menjadi berudu, dia memakan alga yang berlebihan. Alga yang berkurang mengakibatkan air tetap jernih. Tumbuhan air hidup dan hewan lain bergantung pada tumbuhan itu, sehingga ekosistem air menjadi stabil. Saat tubuhnya mulai berubah, insang menghilang, kaki tumbuh, paru-paru berkembang, dan ia meninggalkan air untuk memasuki dunia darat. Di dunia darat, katak memakan ribuan serangga seperti nyamuk, belalang, jangkrik, dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan hama berkurang, penyakit menurun, dan tanaman terlindungi. Metamorfosis ini bukan hanya proses biologis, tetapi juga bagian penting dari ekosistem. Mengapa? Karena setiap fase hidup katak memiliki tugas ekologisnya sendiri. Namun, di balik peran penting ini, katak menyimpan satu kelemahan besar. Mereka bernapas sebagian melalui kulit. Kulit katak tipis, lembab, dan sangat permeabel. Artinya, apapun yang ada di air atau di tanah langsung masuk ke dalam tubuh katak tanpa filter. Ini menjadikan katak makhluk pertama yang merespons kerusakan lingkungan. Dan ketika katak menunjukkan tanda-tanda masalah, itu artinya lingkungan sudah lama rusak. Pestisida, mikroplastik, limbah rumah tangga, racun dari perkebunan, pemanasan global, semua langsung terasa oleh katak. Ada beberapa penyebab katak menghilang atau punah. Di antaranya, pencemaran air yang mengakibatkan berudu mati. Jika berudu mati filter alami hilang, air stagnan, bakteri naik, dan ikan pun populasinya menurun. Kemudian pestisida berlebihan. Pestisida berlebihan mengakibatkan serangga berkurang. Jika serangga berkurang mengakibatkan katak kelaparan. Jika tidak ada makanan, populasi katak menurun. Selanjutnya, perubahan iklim. Perubahan iklim mengakibatkan air mengering lebih cepat sehingga habitat katak juga hilang. Yang terakhir, fragmentasi habitat. Fragmentasi habitat adalah proses pemecahan habitat alami menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terisolasi satu sama lain. Proses ini dapat terjadi akibat aktivitas manusia, seperti pembangunan infrastruktur, urbanisasi, pertanian, perkebunan, atau konversi lahan yang memecah habitat yang sebelumnya utuh menjadi fragmen-fragmen terpisah. Hal ini mengakibatkan pemisahan area lembab yang dari situ berakibat gagalnya migrasi dan populasi menjadi terisolasi. Dalam 30 tahun terakhir, lebih dari 40% spesies katak dunia menurun populasinya. Bahkan beberapa spesies benar-benar punah dalam 5 tahun hanya karena satu faktor, jamur chytrid. Ini bukan hanya kehilangan satu spesies, tetapi kehilangan seluruh penjaga keseimbangan. Jika katak hilang atau punah, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Salah satunya, populasi serangga meledak. Jika populasi serangga meledak, maka penyakit naik, produktivitas pertanian turun, dan pestisida meningkat.
Hal ini akan menimbulkan masalah di sektor kesehatan dan ketersediaan pangan. Kemudian, predator kehilangan makanan, rantai makanan runtuh, ular turun ke pemukiman untuk mencari makan, burung pemangsa pindah habitat. Bukan hanya itu, air juga tercemar. Jika air tercemar maka berudu hilang, alga liar tumbuh, oksigen turun, dan hal itu menyebabkan ikan mati. Satu perubahan kecil memicu reaksi berantai yang panjang. Dan ketika alam mulai tidak seimbang, bumi bergerak memulihkan diri. Air mencari jalannya sendiri, tanah bergerak, serangga berkembang liar. Inilah yang manusia sebut bencana alam. Padahal itu hanyalah cara bumi menyesuaikan ulang keseimbangannya. Dari kata kita belajar bahwa hal kecil bukan berarti tidak penting. Satu makhluk kecil menghilang dapat menguncang seluruh dunia. Begitu pula hidup kita, kebiasaan kecil, keputusan kecil, perubahan kecil, itu semua menentukan keseimbangan hidup. Keseimbangan alam adalah cermin dari keseimbangan hidup manusia. Dan semuanya dimulai dari makhluk kecil yang sering kita abaikan. Semoga setelah menonton video ini, ketika kamu mendengar suara katak di malam hari, kamu mendengarnya bukan sebagai suara biasa, tetapi sebagai pengingat bahwa bumi masih bekerja menjaga kita,